Ya, teman-teman, hari ini kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi tetap teman-teman ya, kita akan update walaupun di bulan April, tetapi kita tetap update untuk tanggal 27 Maret ya. Karena di tanggal 27 itulah hari terakhir untuk penutupan bursa di bulan Maret. Baik, teman-teman, kita langsung aja ya. Oh ya, ucapan terima kasih juga ya teman-teman kepada yang telah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan kita dikembalikan lagi kepada fitri teman-teman ya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih ya, yang lama luar biasa, yang baru juga terima kasih. Serta yang telah memberikan super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja teman-teman ya. Saya juga sudah kangen teman-teman untuk mengupdate emiten punya teman-teman. Karena beberapa hari kan dalam perjalanan, terus ada silaturahmi memang harus dilakukan ketika kita mengadakan pulang kampung teman-teman ya. Kalau pulang kampung itu harus benar-benar dimanfaatin untuk silaturahmi teman-teman ya. Nah, setelah kita silaturahmi secara offline dengan saudara-saudara teman-teman sekalian gitu kan, kita akan bersilaturahmi dalam media online teman-teman ya. Oke, kita akan update emiten punya teman kita, ada Empau ya. Empau kalau teman-teman perhatikan ya, nah, kita harus dari sini teman-teman nih. Kalau teman-teman tidak bisa ini dalam posisinya dia di mana sih gitu kan, maka kita butuh yang namanya 3 garis teman-teman ya. 3 garis kita ukur untuk 10 tahunan teman-teman ya. Nah, posisi Empau itu waktu pertama kali rilis tahun 2017 dia didowntrendkan dan tidak pernah kembali ke harga tengahnya selama 10 tahun. Ingat ya, ini jarak 10 tahunan ya, jauh 10 tahun. Artinya target untuk harga tengah itu sangat memungkinkan. Mungkin teman perhatikan ke sini ya, dia pernah hampir dikit lagi menyentuh harga tengahnya. Nah, sekarang itu posisinya dalam posisi dia up teman-teman, kemarin sempat di harga 50 kan. Nah, dalam posisi sekarang up ya. Sudah bikin step 1, step 2 sama step 3. Nah, ini adalah step 3-nya teman-teman. Tapi kemarin di step 3 di sini nih sudah mulai istilahnya kejebol ya. Tapi di 2 candle terakhir dia mengadakan candle bullish ya. Ini candle bullish ada 1 hari yang di sini yang saya kasih tanda di sini ya. Walaupun candle bullish tapi tetap teman-teman ya, ini adalah salah satu tanda-tanda penurunan akan ke arah 89. Perhatikan teman-teman ketika MA10 menuju ke bawah ya. MA20 juga menuju ke bawah. Tetapi perhatikan di sini untuk si bandar lokalnya. Bandar lokal sudah mulai aktif kembali ya. Dia sudah akumulasi. Nah, dia setelah akumulasi seperti ini ada pembongkaran sedikit, artinya si bandar lokal lagi terus akumulasi dalam keadaan penurunan ini. Dua candle ini menandakan apakah akan up atau tidak ya teman-teman. Nah, smart money sudah mulai kumpul teman-teman nih. Sematnya sudah mulai kumpul. Nah, kemarin juga hampir lepas gitu ya dari harga sini nih, di harga 9291 ya. Sekarang ditahan di level 89. Nah, mudah-mudahan besok ada dorongan lagi di bawah karena si bandar lokal ataupun bandar-bandar yang terindikasi sebagai bandarnya teman-teman ya. Tanggal 27 kita cek untuk tanggal 27. Ada si XA, ada BR teman terakhirnya itu ya. Ini si XA sudah mulai akumulasi kembali. Ada si MG teman-teman. Smart money sudah ngumpul. Biasanya kalau smart money sudah ngumpul, tidak lama kemudian dia akan di up. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya di sini teman-teman, 117. Apakah ada tanda-tanda kenaikan yang paling sedikitnya? Ada teman-teman di sini nih. Ini perhatikan ya. Di angka 104 adalah tanda kenaikannya. Kita kasih tanda ya. Ini tanda kenaikan. Yang ini maaf, kita pindahkan ke depan dikit teman-teman ya, di sini ya. Nah, udah pas. Kalau dia sudah bisa melewati 104, artinya dia sudah mulai mau uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati 2 bukit kecilnya. Target ke angka 146 aja di sini teman-teman, 146, 147. Kalau di sini harga tengahnya itu di angka 278. Dia teman-teman ke angka 141, 146 itu cenderung tercapai teman-teman di sini ya. Tahun 2021, tahun 2021 sama bulan apa nih? Bulan September, di sini bulan Maret. Nah, ini tahun 2022 bulan Juli teman-teman, mungkin sedikit lagi bisa mencapai situ ya. Tetap harus hati-hati karena area penurunan itu kembali karena bullish 90-nya 8990 sama yang paling bawahnya ada di angka 62 teman-teman ya. Tapi secara smart money sih teman-teman yang nyangkut di area-area 100-an sih masih bisa kejemput lah teman-teman. Kenapa?
karena smart money sudah mulai kumpul dengan baik ya, walaupun foreign cenderung tidak melakukan aksi, tapi mudah-mudahan dengan ada akumulasi dari seorang bandar lokal, teman-teman bisa menjadikan si MPO ini bisa melampaui targetnya ke angka 146. Mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada Mang. Nah ini di Mang ini teman-teman banyak yang nyangkut juga ya. Kita lihat perkembangan di seorang Mang. Mang kemarin tanda-tanda kenaikannya sudah dilewati teman-teman di 36 ya. Tapi dia sayangnya itu melakukan loncatannya secara loncat kodok teman-teman. Hati-hati ya kalau loncat kodok ya. Nah, di sini ada pengambilan dari seorang bandar lokal dan forennya. Foren ngambil 5,3 juta. Tapi di sini terdeteksi tanggal 27 itu teman-teman kita yang ngambil, tetap harus hati-hati. Ini tanda-tanda penurunan yang sudah saya kasih tahu di sini teman-teman, di angka 31 adalah area penurunan ya. Tanda-tanda kenaikan sudah mulai dilewati ya, 2 kali nih, 1 ya. Ini juga melewati 34-nya juga, dia pakai gap juga, hati-hati kalau semua gap teman-teman ya. Kita lihat untuk MA-nya, MA10 lagi menuju tengah, MA20 juga menuju tengah. Ini alangkah baiknya dia itu turun dulu bisa ke level 31 dulu ya untuk menutup hari. Tapi kalau mau naik ya silahkan aja, karena tanda-tanda kenaikan sudah saya bikin di angka 46, di angka 42, terus di angka 39 sudah ada tanda-tanda kenaikannya. Target untuk melewati gunung-gunung kecilnya atau bukit-bukit kecil di angka 56-nya teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai situ ya. Untuk isiannya bagaimana? Isian cenderung ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya. Berapa hari ini? 2 hari ini sudah ngambil dikit ya. Nah, untuk bandar forennya berapa hari ngambil? Udah mulai banget teman-teman ya. Sudah mulai banyak nih. Siapa yang ngambil untuk forennya kita cek. CC OBK teman-teman ya, BK lumayan sih ngambil 6 juta juga, lumayan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si BK ini bisa memberikan perlawanan lah teman-teman, karena si bandar lokal juga sudah mulai masuk. Nah, ini smart money sudah mulai ngumpul lagi teman-teman, bagus ya. Tapi kalau pengen smart money yang pengen naikkan harga terlalu, pingin harganya pingin agak tinggi dikit ya, dia harus smart money harus melewati angka 49989 di sini ya. Ini harus sini minimal di sini teman-teman ya. Nanti kalau ini kan mungkin tanda-tanda kenaikan sementaranya bisa lah teman-teman ya, bisa ke level 55 lah sesuai dengan target di sini teman-teman ya. Kalau ke bawahnya Mang itu saya tidak punya tahanan di bawah, artinya biarkan dia mengikuti MA-nya atau sesuai dengan keinginan bandar lah teman-teman ya. Nah, ini adalah pas harga murahnya. Sekarang di titik harga murahnya teman-teman untuk ukuran 10 tahunan, kita cek untuk 3 tahunan deh. Biar harga 3 tahunan juga mantul dari harga murahnya. Nah, mudah-mudahan dengan mantuannya ini mungkin kalau dia tidak bisa melewati area sini teman-teman nih, area 128 atau target tanggal 23, cenderung dia masih bangun downtrend ya. Ataupun dia tidak bisa melewati angka 56-nya, 56 cenderung dia akan downtrend. Tapi kalau dia sudah ada koreksi terus melanjutkan kenaikan, dia bikin step 1, step 2 aja teman-teman. Kemungkinan untuk up-nya bisa menyusul ke MA 200-nya. Oke teman-teman, untuk Simang seperti itu ya, akumulasi sudah mulai ada, pantulan sudah di harga murahnya. Ya teman-teman, walaupun beli sekarang di harga murahnya ya teman-teman. Target yang paling agak tinggi dikit yang ke 158, paling jauhnya nggak ada teman-teman, di situ aja. Nanti setelah sudah melewati 197, 198 mungkin kita akan update lagi teman-teman ya. Oke. Untuk Simang mudah-mudahan bisa minimal teman-teman, minimal ke angka sini lah 148. Kalau enggak ke angka 55. Kalau angka 55 ada koreksi cenderung akan bagus, tetapi hati-hati dia meninggalkan jejak penurunan karena akumulasinya belum terlalu banyak teman-teman, baik bandar lokal ataupun foreign. Tapi saya ingatkan juga bandar foreign itu ternyata ngambil sudah banyak. Artinya ini selagi diakumulasi sama bandar foreign teman-teman ya. Bandar foreign barangnya masih banyak teman-teman ya. Dia waktu ngambil agak banyak dikit itu di area sini nih, di tanggal 21 Oktober. Nah, teman-teman belajar dari foreign. Foreign juga ngambil sudah lama teman-teman, artinya mereka juga secara, kalau istilah kita retail itu cara dicicil, tapi kalau bandar ataupun market maker istilahnya akumulasi teman-teman, itulah bedanya. Kalau pemain besar namanya akumulasi, kalau kita sebagai retail namanya mencicil teman-teman. Masa kita pinginnya beli sekarang besok naik, si foreign aja belinya dari bulan Oktober teman-teman, dia harus berusaha untuk memaaf harga gitu kan, baru dia akan jualan di atas gitu kan. Beda dengan kita pinginnya istilahnya naik tapi beli sekali. Mereka aja seorang bandar aja belinya berkali-kali, tidak hanya sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Mang seperti itu. Lanjut untuk RCCCC ya. RCCC ya, kita lihat utama radar cahaya untuk updateannya. Nah, untuk RCCC ini
target penurunan sudah mulai disentuh teman-teman ya. Target penurunan mulai disentuh. Ini masih ada target penurunan di angka 109, di angka 100 teman-teman ya. Untuk Bandar Foreign cenderung walaupun dia sudah ngambil, tetapi dia ada pembuangan sedikit demi sedikit. Bandar lokal pun demikian, dia terus membuang dikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan sih ini masuk ke ada smart money teman-teman. Smart money sudah mulai masuk. Kemarin sih sudah jualan ya, dia tanggal 26 sama tanggal 27. Nah, mudah-mudahan dia ada sisa barangnya teman-teman ya. CDH sudah 0 tanggal 27. Kita cek untuk domestik. Ada IH, ada IP, ada XA teman-teman. IH lumayan teman-teman, IP juga lumayan teman-teman ya. Nah, teman-teman, karena kemarin Smart Money di sini jualan keok teman-teman, di sini juga dia beberapa kali keok, di sini juga keok, di sini menang teman-teman nih. Smart Money sudah mulai untung di sini, cuma di sini kita akan lihat di kemarin dia Smart Money tumben-tumbenan ngambil di agak harganya bukan di sideways ya, cenderung ngambilnya ketika downtrend. Nah, secara MA 20 lagi menuju ke atas, MA 10 pun lagi berposisinya dia menuju ke atas. Artinya kemungkinan untuk di up-nya ada, karena berdasarkan MA 200-nya masih posisi standar, masih posisi lurus, belum ada bengkokan untuk ke atas, belum ada dorongan. Mudah-mudahan kemarin waktu terakhir itu tanggal 27 ada dorongan, bisa mencapai ke level 140 angka 165 ya, untuk pencapaian tanda-tanda kenaikan sementaranya ya teman-teman. Kalau sudah melewati 216 mungkin itu akan menjadi tanda-tanda uptrend kembali ya. Kalau sekarang lagi berusaha untuk bikin step teman-teman. Ini kalau berhasil berarti step kedua teman-teman, berarti dia di tanda penurunan di angka 120-an teman-teman untuk area tahanannya. Nah, sekarang juga sudah mulai ada bikin step 1 sama step 2. Mudah-mudahan ini menjadi naik kenaikan bisa ke level 164 di sini nih. Nah, dia kalau sudah mulai melewati sini teman-teman nih. Nah, ada gap kecil kan di 198-nya, mudah-mudahan bisa kejemput ke situ ya. Target 446 teman-teman untuk RCCC ini. Kita lihat RCCC seperti apa. Ini emiten yang diturunkan atau dia sudah uptrend duluan teman-teman. Artinya teman-teman jangan terlalu tinggi-tinggi dulu karena belum ada konfirmasi ini milik bandar atau tidak. Kecuali kalau dia sudah milik bandar. Bagaimana cara melihat milik bandar? Ketika dia sampai harga tertingginya dicapai kembali, baru diturunkan lagi, nanti dicapai lagi. Itu milik bandar. Kalau ini masih dalam tahap konfirmasi, ini masih dalam tahap yang namanya si bandar lokal ataupun si market maker jualan di harga atas, karena mereka juga sudah mulai membelinya ataupun punya barangnya lebih lama. Ini sempat didowntrendkan kembali, dia sudah melewati harga tertinggi ketika IPO, dan dia melewati harga tengah dan harga sedikit lagi menyentuh harga overnya, tapi dia belum pernah menyentuh harga over teman-teman ya. Kalau cek untuk 3 tahunan, ya belum pernah menyentuh harga over. Selama 3 tahunan ini dalam posisi murah teman-teman. Ini posisi murah teman-teman ya untuk si RCCC ini. Jadi kemungkinan untuk di up-nya bisa ke level 203 masih memungkinkan, ataupun ke angka 563 masih memungkinkan, asal teman-teman mampu bersabar. Teman-teman bersabar. Kenapa? Karena teman bisa nggak menunggu istilahnya menunggu waktu teman-teman ya. Ini menunggu waktu. Tapi secara buangan ini masih dalam posisi buangan, walaupun Bandar Foreign cenderung ngambil banyak, tetapi dia masih dalam posisi pembuangan. Bandar lokal pun demikian, masih ada posisi peluang. Kita hanya peluang aja ada di Smart Money, maka kenaikan sementara mungkin kalau bisa jadi ke angka 141 ataupun ke angka 164 teman-teman ya. Kalau dia bisa nembus 164 berarti dia sudah mulai bagus teman-teman nih. Kemarin targetnya sudah tercapai ya di area sini, sampai sekarang sudah mulai downtrend kembali. Dan bagus dia pas menyentuh harga penurunannya dia cenderung putar balik teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi step kedua. Oke. Untuk RCCC seperti itu. Kita lihat ACES teman-teman ya. Kita lihat ACES. ACES posisinya, kita lihat posisi ACES bagus posisinya teman-teman. Sudah mulai di bawah nih selama 3 tahunan. Maaf ya. Belum dicek teman-teman. Nah, betul teman-teman ya, 3 tahunan, kita 10 tahunan aja ya. Nah, 10 tahunan sudah sedikit lagi menyentuh harga rendahnya di angka 449 teman-teman ya. Ini harga terendahnya, dan cenderung dia ketika mau up itu dia cenderung ada konspirasi dulu di sini ya. Naik turun ya. Nanti manfaatkan itu untuk teman, biasanya dia menguras energi dulu, energi cut loss sama energi biarkan gitu. Nah, teman-teman untuk ACES perhatikan. Kemarin dia sudah meninggalkan tanda-tanda kenaikan, walaupun kemarin turun tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di 524, teman-teman. 524 adalah target kenaikan. Ini sudah keluar belum ya untuk ACES ini keluar tempatnya? Kita nanti cek ya, kita cek dulu sebentar ya.
Untuk Aceh sebelum keluar teman-teman, untuk kuartal 4-nya ya. Ini untuk PRS-nya 10, rata-ratanya berapa Aceh? Rata-ratanya itu selama 10 tahunan 16. Berarti sekarang lagi posisi di standarnya dan posisi murah, teman-teman. Murah 6 kali karena rata-rata selama 3 tahun itu adalah 16,66. Sekarang dikit lagi menyentuh harga murahnya, teman-teman ya. Harga supportnya dikit lagi di sini nih. Di angka 475 sama di angka 427, teman-teman ya. Karena MA sebelum lagi menuju ke bawah, teman-teman ya. Terus si bandar lokal juga lagi menuju ke bawah. Jadi saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu ya. Kemarin di 20%-nya lumayan mantul dikit ya. Nah, mudah-mudahan sih kalau ke bawahan lagi ya sudah mulai disupport, teman-teman ya. Nih sudah mulai support dikit lagi lah, teman-teman ya. Ke 449. Di sini nih tanda-tanda penurunannya untuk mengejarkan PR-nya. Ini lebih baik mengejarkan PR-nya dulu, teman-teman, seperti yang saya tadi jelaskan. Di area sini itu ternyata ada gonjang-ganjing dikit, teman-teman ya Kak. Apakah akan terulang gonjang-ganjingnya? Saya pikir sih harus terjadi ya. Kenapa? Karena MA10 lagi menuju ke bawah dan si bandar lokal juga cenderung jualan. Kenapa bandar lokal jualan? Karena ada yang nampung. Siapa? Bandar foreign. Nah, bandar foreign sudah mulai ngambil dari sejak tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari ngambil, ada pembuangan sedikit. Nah, selama dia pembuangan si bandar lokal ternyata ditambung sama bandar foreign. Bandar foreign luar biasa berarti, teman-teman ya. Kita lihat si foreign siapa yang terakhir ngambil, ada si BK 5 miliar. Ya, lumayan teman-teman, kalau 5 miliar lumayan teman-teman ya. Saya pikir sih ini ke target ke angka 929 juga masih bisa. Kemarin harga wajarnya di 897, 897. Berarti di atas harga MA 200 ya teman-teman ya, lumayan teman-teman ya. Tinggal teman-teman bersabar aja, ikutin seperti halnya foreign aja nyicil, teman perhatikan nyicil ya. Masa kita yang saya bilang tadi teman-teman, masa kita pinginnya beli sekaligus langsung naik gitu kan, pinginnya seperti itu semua juga teman-teman ya. Cuman kalau kita ngikutin foreign ya foreign aja nyicil teman-teman ya, apakah kita akan ikutin siapa gitu. Jadi kalau istilah kita kan retail nyicil gitu kan kalau mereka akumulasi teman-teman. Kenapa kita juga bikin akumulasi aja lah gitu istilahnya gitu kan. Oke teman-teman, jadi bandar lokal masih cenderung jualan dan bandar foreign cenderung ngambil. MA10 masih menuju ke bawah. Lebih baik dia di sideways kan, tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Nah, ini mungkin tanda-tanda akan uptrend. Dan saya lebih baik ini dikebawahin dulu ke 471 ataupun ke angka 426 karena CMA10-nya lagi menuju ke bawah, teman. Walaupun ada akumulasi dari seorang bandar foreign, tetapi secara MA masih posisi penurunan. Oke, teman-teman, untuk Aceh seperti itu ya. Lanjut ada taksi, teman-teman ya. Taksi, kita lihat taksi ini. Perasaan kami udah dibahas taksi ya. Taksi. Udah dibahas kemarin ya, dikit-dikit ya. Oke, kita lanjut untuk taksi. Taksi masih dalam pembuangan dari seorang bandar lokalnya, tetapi sini ternyata bandar lokal itu dimakan teman-teman barangnya sama domestik siapa nih, kita cek tanggal 27 ada teman-teman kita. Jadi bandar lokal ada yang ngebuang kemarin, di sini ada smart money yang masuk teman-teman. Jadi smart money ngelawan bandar lokal kemarin dan bandar lokal cenderung benar-benar bagus, bukan kalah teman-teman. Kalau bandar lokal berarti bandar lokal barangnya dimakan sama yang namanya si smart money. Nah, smart money sini belum ngumpul lagi ya. Tunggu aja sampai sideways-nya teman-teman, karena secara MA pun MA 200-nya lagi menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Nah, ini cuman MA 10 sama MA 20 lagi menuki ke bawah. Mudah-mudahan ini ditahan teman-teman di area 8-nya ya. Kalau 8 perak masih ditahan, artinya ini mau dipertahankan di 8 perak. Tetapi kalau lihat dari gapnya ya cenderung ini emang kalau FCA ya, kalau gap saya bilang biarin aja lah kalau gap jadi angka 50 ke bawah untuk FCA. Yang penting teman-teman nanti perhatikan dari seorang bandar lokalnya. Kalau bandar lokal sudah mengambil kembali, mungkin itu akan pertanda biasa lepas daripada harga 50-nya ya. Yang penting kalau untuk FCA kelas 1 teman-teman, yang penting dia ke 50-51 selama 3 bulan kurang, ataupun ada akumulasi dari seorang bandar lokal. Bandar lokal cenderung ngejual. Kenapa bandar lokal ngejual? Karena ada yang nerima teman-teman. Siapa yang nerima? Ya bagian teman-teman kita. Apalagi kemarin ada beritanya ya, taksi itu akan salah satu anak perusahaannya ya, mungkin istilah salah satu anak perusahaan emiten tertentu ngambil untuk taksi itu ya. Oke teman-teman, untuk taksi secara update dulu ya, kalau untuk berita dan lain sebagainya nanti kita akan bahas lagi. Tetapi untuk taksi ini lagi dibuang dulu sama bandar lokalnya. Saya pikir sih kalau bandar lokal sudah mulai ngambil akan lebih baik lagi gitu kan. Kenapa? Biar dia lepas daripada 50-51 aja dulu teman-teman ya.
Mungkin kalau sudah 51 50 dia sudah mulai di atas itu teman-teman selama 3 bulan kita akan bahagia gitu kan yang punya taksi ini kan. Karena bisa dijual secara normal. Kalau sekarang masih ada pembuangan dari bandar-bandar lokalnya ya. Nah, ini ada kemampuan juga dari seorang market maker untuk mengambil barang-barang di bawah gitu teman-teman, itu mungkin si taksi ini akan lebih keren lagi gitu. Tapi di sini Smart Money ternyata punya taji juga teman-teman ya. Smart Money punya taji juga walaupun dari walaupun dari kalangan retail, tetapi kalau Smart Money sudah mulai bergerak sama seperti halnya market maker ya, dia mampu untuk memaaf harga. Cuman kemampuan dia itu adalah dananya terbatas teman-teman ya. Beda dengan bandar, dananya tidak terbatas dan barangnya pun tidak terbatas. Kalau Smart Money mereka itu barangnya terbatas dan dana juga terbatas, tapi tidak punya kemampuan untuk bisa melawan seorang bandar lokal ataupun foreign. Kalau di sini foreign cenderung biarin aja, karena biasanya ngambil FCA, harga FCA itu bandar foreign itu cenderung dia hanya ngambil bandar-bandar foreign yang KW, tambah YP mungkin ya, ada KY, ada HP mungkin ya. Mereka biasa ngambil di saham atau emiten-emiten yang FCA itu cenderung yang ngambil itu foreign KW teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan kalau ingin up ini harus ada akumulasi dari seorang bandar lokalnya, tapi sekarang belum ada akumulasi yang signifikan, malahan lebih banyak ngejualnya. Tunggu sampai sisi taksi ini diambil sama bandar lokalnya teman-teman, bisa jadi CEP atau enggak CXA yang ngambil teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke emiten berikutnya, ada INPC ya. INPC ini sudah keluar itu INPC, coba INPC sudah dihitung belum harga wajarnya? Ini milik Aguan. Oh, udah keluar teman-teman nih. Kuartal 4-nya kita akan hitung harga wajarnya ya. Kita kasih keterangan di sini HW aja. HW dan harga wajar. Karena ada HW kita itu dulu teman-teman ya, kita skip dulu ya untuk Heli ya. Untuk NPC ya. Kita akan hitung harga wajarnya. Mudah-mudahan ada harga wajarnya teman-teman ya. Kita loncat ke Heli aja langsung ya. Heli mana Heli? Ini Heli belum ada nih teman-teman, tunggu sebentar ya. Ya, Heli teman-teman sudah mulai bagus teman-teman ya untuk secara candle, tapi bid dan overnya tipis, hati-hati ya. Kemarin sudah mencapai tanda kenaikan, tapi MA10 lagi menuju ke bawah. Nah, ini sudah diperlihatkan dia tanda-tanda penurunannya di angka 7176 ya. 178 lah teman-teman ya. Ini biasanya kalau sudah meninggalkan jejak gap biasa ada kenaikan sementara. Bisa jadi ke angka 1202 ataupun ke angka sini untuk menutup gapnya di 224. Nah, biasanya dia itu tidak pernah bisa melewati bukit kecilnya. Nah, kalau dia bisa melewati bukit kecil yang ini teman-teman, cenderung dia akan uptrend. Tapi kalau tidak bisa, artinya dia masih posisi downtrend karena MA10 sama MA20 nya lagi menuju ke bawah. Nah, tetapi Heli ini ternyata lagi diakumulasi sama bandar lokal, walaupun sedikit-sedikit, tapi sudah mulai diambil sama bandar lokal. Ini kemarin ada Smart Money masuk dan terjadilah kenaikan yang bagus teman-teman ya. Biarkan aja dulu teman-teman MA10 nya di bawah candle untuk menutup gapnya dulu di angka 198 dan di angka 226 sudah mulai ketutup dan MA10 sudah mulai dibawa ke bawah. Bisa jadi itu menjadi area uptrendnya, tapi hati-hati, Heli itu bid dan overnya tipis teman-teman ya. Ingat, bid dan overnya tipis, target ada di angka 325. Cenderung kalau bid dan over tipis, kalau teman-teman punya dana juga langsung bisa langsung ditaikin sendiri juga bisa teman-teman ya. Untuk bid dan overnya tipis. Oke teman-teman, untuk Heli seperti itu ya. Jadi masih ada posisi, masih bisa downtrend teman-teman. Masih posisi downtrend ya, karena sudah menandakan tanda-tanda penurunan di 178. 178 sudah mulai ketutup, akan cenderung membaik teman-teman ya. Kecuali kalau 178 dijebol bisa ke angka 156 posisi dia itu sekarang dalam posisi dia kalau ada sekarang menjadi tanda-tanda kenaikannya tercapai teman-teman ya, di angka sini nih sampai dengan body ya, di angka berapa, di angka 203 nya. Nah, ini bisa dijadikan uptrend dan bisa menjadi step secara garis besarnya step 3.
step 1, step 2, step 3. Tapi tenang teman-teman, ini emiten yang ada bandarnya. Teman-teman targetnya jangan tinggi-tinggi ya, sampai ke angka 723 bisa aja kalau teman-teman sanggup menahannya. Teman-teman cukup ke angka tengahnya aja, ke 448 aja sudah cukup teman-teman ya. Itu harga tengahnya. Saya menarikkan ke angka 542 boleh, ke angka 36 juga sudah cukup teman-teman untuk Heli ini ya. Tapi teman-teman kalau kemampuan untuk menahan kelaju kenaikannya teman-teman ya silahkan aja ya. Bisa ke angka sampai ke angka 700 ya sini ya tertingginya. Tapi jangan situlah teman-teman ya. Jangan jadi orang serakah teman-teman. Secukupnya aja ngambil di angka tengahnya juga 446 juga sudah mulai bagus. Nah, ini cenderung teman-teman diakumulasi terus sama bandar lokalnya. Nah, teman-teman kalau pun nyangkut di area 200-an, di angka 300-an masih bisa kejemput. Kenapa? Ini sudah mulai milik bandar. Yang namanya bandar pasti dia pingin harga murah, nanti jual di harga atas teman-teman ya. Nah, kemarin juga sudah mulai ngambil terus-terusan teman-teman si Heli ini. Karena bid dan opernya tipis jadi cenderung gampang diambil. Oke, untuk Heli masih posisi downtrend. Tapi sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, kecuali tanda-tanda kenaikannya dilewati sudah ke level 225 dan ada koreksi dikit. Nah, itu mungkin menjadi step teman-teman. Habis koreksi jadi step kedua, mungkin dia akan melanjutkan kenaikan ke level 278 teman-teman ya. Secara isian sudah mulai bagus. Heli ini adalah sudah diakumulasi sama bandar lokal teman-teman. Kalau nyangkut di angka 200 sampai 300 masih bisa kejemput teman-teman untuk Heli ini ya. Lanjut ada ISEA nih. ISEA sudah digocap teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, ini emiten yang dilongsorkan setelah kita cek dulu teman-teman ya. ISEA. Nah, ISEA adalah emiten sebenarnya sempat di up 300 ke angka 315 gitu ya. Cuman dia meninggalkan banyak gap teman-teman, banyak gap penurunan. Sekarang sudah 50, ini sudah harga mentoknya. Bandar lokal sudah akumulasi, Smart Money sudah mulai akumulasi. Tinggal poren aja. Secara syarat harusnya sudah mulai di up teman-teman. Secara syarat ya. Karena apa? Bandar lokal akumulasi, Smart Money sudah mulai ada, tinggal tunggu waktu aja ya. Tinggal tunggu waktu aja. Jadi untuk tahanannya sudah mulai bersih teman-teman, dari angka 50 ke 51-nya cenderung tidak meninggalkan jejak penurunan. Target untuk terkecilnya di angka 54, di angka 56, di angka 59. Tapi target yang sesungguhnya saya punya di harga sini teman. 181, 212, 250 sama di angka 282 nih. 282, 2378 juga bisa ya, sama 504 teman-teman. Kalau teman perhatikan di sini adalah ini sebenarnya emiten yang sudah di up duluan teman-teman ya. Cuma dia meninggalkan gap, kita akan melihat apakah gap ini target saya 285 aja teman-teman, jangan tinggi-tinggi ya. Kalau ke sini guys silahkan aja lah teman-teman. Saya pikir jangan tinggi-tinggi, lebih baik ke 283 aja ya. Kalau teman-teman mau ditahan ya silahkan 504. Tapi cenderung kalau dia sudah milik bandar kadang-kadang dia suka di ke bawah lagi teman-teman ya. Kita lihat untuk akumulasinya teman-teman sudah mulai bagus ya. Bandar lokal juga sudah terus akumulasi ya. Nih untuk bandar lokal sudah mulai akumulasi, sudah mulai bagus. Dia mulai tanggal berapa nih? Tanggal 14 November terus akumulasi. Artinya kecenderungan apa ada kok teman-teman. Tenang aja, ISEA ini adalah emiten yang lagi saya awasin karena salah satu masuk ke watchlist untuk penelitian saya teman. Jadi ini ada emiten yang dijebloskan ke gocap, ada emiten yang belum dijebloskan ke gocap di harga IPO-nya. Dan ada emiten yang cenderung di up sedikit baru diturunkan dan dijebloskan ke harga 50 di harga terendahnya. Jadi target saya itu sebenarnya untuk ISEA itu hanya ke angka IPO ataupun ke harga IPO ataupun di atas harga IPO dikit untuk menutup gapnya. Ini untuk memberikan bagaimana efek dari seorang gap harus ketutup seorang gap. Efek dari gap itu harus tertutup teman-teman ya. Karena berdasarkan pengalaman saya itu setiap gap itu tertutup, cuman tinggal nunggu waktu aja. Oke, Smart Money sudah ada. Terus si bandar lokal juga semua ada. Isiannya harusnya secara teori teman-teman harusnya ini sudah mulai di up, cuman tinggal tunggu waktu aja. Teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Mungkin nanti ke bawahnya kita akan update lagi punya emiten teman-teman. Sekarang cukup sampai ISEA dulu ya, karena masih banyak waktu teman-teman. Baik, untuk siang ini hanya segitu aja. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.